Halo. Oke anak-anak, hari ini akan kita dulu. Ahmad juga, Hadir, Alfi, kemudian Catur, Hadir, Fajar, Hadir, Ferry, itu mana Ferry? Oh iya. Ferry. Pagi-pagi dari dulu nih. Nanti duduk sampai di kantor ya, lagi jam 9. Udah kan, silakan duduk kan. Ferry, kamu tahu nggak nih kenapa Pak Diki manggil kamu ke kantor saat ini? Saya tahu Pak, tadi saya duduk di kelas waktu kerja. Oke, jadi dari tadi ketika Pak Diki masuk kelas, Pak Diki melakukan absensi, ternyata kamu tertidur. Jadi saya tunggu tidak bangun. Akhirnya Pak Diki bangunkan kan tadi di sana. Jadi Fer, apa itu wajar kalau kita sebagai manusia itu capek. Pak Diki juga pernah seperti kamu. Jadi ketika di kelas merasa ngantuk yang sangat berat sehingga akhirnya tertidur. Ya kita memang tidak sempurna sebagai manusia. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan atau mencari solusi dari suatu permasalahan. Sekarang sudah cuci muka? Sudah Pak. Sudah seger ya? Oke, Ferry. Jadi gini, Pak Diki pengen tahu apa yang mendasari kamu tadi kok sampai tidur di kelas. Kenapa? Tadi saya mengantuk Pak. Sebabnya karena semalam saya keasikan bermain game dan akhirnya saya dikejar larut malam sehingga waktu pelajaran dimulai saya mengantuk. Oke, jadi apa itu ya alasannya kenapa kamu tidur di kelas. Tapi Pak Diki masih menghargai kamu Fer. Jadi ternyata walaupun kamu posisi ngantuk karena semalam main game sampai larut malam, tapi ternyata kamu masih mau masuk sekolah. Padahal kamu bisa saja itu kondisi seperti itu tidak sekolah, bisa saja kamu alfa ataupun membolos, tapi kamu masih di kelas. Itu termasuk salah satu yang Pak Diki menghargainya. Kemudian gini Fer, kamu kan dulu pernah dengan teman-teman ya, di awal kan kita ada kesepakatan kelas, ya kan? Iya. Oke, kesepakatan kelas itu kan dibuat untuk istilahnya mengatur kelas kita agar berjalan dengan baik. Kira-kira dengan kamu tidur di kelas itu, ada nggak kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar? Saya sudah Pak. Apa? Saya melanggar peraturan kelas yaitu tidak mengikuti kegiatan dengan semangat. Oke, jadi dengan kamu tidur, berarti kan dengan kata lain kamu tidak mengikuti pelajaran dengan semangat, gitu ya? Oke Ferry, jadi sekarang Pak Diki akan menanyakan lagi ke kamu. Kira-kira menurut keyakinan kamu Fer, yang kamu lakukan di kelas tadi itu benar apa salah? Salah Pak. Oke, jadi kamu sadar ya, apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang mungkin seharusnya tidak dilakukan siswa ya. Oke, terus kalau kamu meyakini bahwa tindakan itu salah, terus gimana? Saya minta maaf Pak atas tindakan saya tadi di kelas waktu pelajaran dan saya berjanji untuk menjalankan. Oke, terima kasih ya Fer. Ternyata kamu menyadari kesalahanmu, kamu sudah minta maaf, Pak Diki menerima permintaan maafmu. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah kalau kamu mau memperbaiki adalah bagaimana ke depan agar kamu tidak mengulang lagi kesalahan itu. Kira-kira apa langkahmu agar tidak terulang lagi nih kamu tidur di kelas seperti tadi? Apa yang kamu lakukan? Saya akan mencoba untuk mengurangi untuk bermain game saya. Dan saya akan mencoba untuk mengatur pola tidur saya dan nanti keesokan harinya waktu sekolah saya tidak melakukan di saat pelajaran. Oke, jadi akhirnya kamu bisa mengikuti pelajaran dengan semangat ya. Oke, Fer, kamu punya cita-cita nggak? Ada Pak. Apa cita-citamu? Cita-cita saya ke depannya saya ingin menjadi orang yang sukses dan melakukan dua tugas. Oke, cita-cita yang sangat bagus itu Fer. Oke Fer, jadi cita-citamu sangat bagus. Untuk mencapai cita-cita itu tentu dibutuhkan usaha ya Fer ya. Salah satunya adalah kamu harus lebih disiplin lagi dalam mengikuti pelajaran. Kemudian kamu harus bisa tadi yang kamu sampaikan mengatur
waktu dengan baik. Kapan waktunya bermain, kapan waktunya main game, dan kapan waktunya belajar. Sehingga dengan kamu bisa mengatur waktu, maka insya Allah apa yang menjadi cita-citamu akan dapat tercapai terwujud. Gitu ya Fer ya. Oke, nanti Pak Diki juga akan membantu kamu agar kamu istilahnya bisa meraih apa yang menjadi cita-cita. Itu Fer. Ada lagi pertanyaan Fer? Sudah Pak. Oke, terima kasih Fer. Kamu bisa kembali ke kelas. Nanti Pak Diki menyusul ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Hirato dari kelas 11 Perasaan saya setelah Pak Diki membantu saya menyelesaikan masalah dengan segitiga institusi adalah saya merasa sangat senang karena saat beliau mengetahui saya tidak di kelas, dia tidak marah. Justru beliau memberikan nasihat kepada saya agar saya kedepannya bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Dan saya juga berjanji agar kedepannya saya tidak mengulangi kesalahan yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Dari kantor Pak. Ini si Pak itu ngerti bajunya ini. Ini kenapa nggak dimasukkan? Bukan jalan Pak. Nanti ini Pak Diki di kantor ya? Di sini ya? Ya, bajunya dirapikan, terus kantornya. Assalamualaikum. Salam. Ayo, masuk Pak. Sini Pak. Sini, silakan duduk. Alfik Yukhruf. Alfik, tadi ketika Pak Diki mau ke kelas, tadi kan Pak Diki lihat kamu dengan Harwin sama Fadil dari kantin ya, bener? Iya benar. Nah, terus habis itu kan kamu saya panggil nih. Kira-kira apa nih? Kenapa kamu saya panggil? Ya saya tahu Pak. Saya melakukan kesalahan. Oke, apa kesalahan? Tidak Memasukkan baju. Iya. Oke, jadi sebenarnya Pak Diki melihatnya bukan kesalahan ya Fik ya. Jadi kita itu istilahnya Pak Diki pernah seperti kamu posisi siswa. Kadang kita ingin mencari jati diri. Kenapa kok misalkan baju harusnya dimasukkan tapi kita biasanya kita keluarkan. Itu ya biasa, anak muda biasanya seperti itu. Tapi kamu menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak pas ya. Iya Pak. Itu mari kita mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Jadi ya. Oke Alfi, sekarang Pak Diki mau tanya nih, kamu tadi kan melakukan istilahnya tinggalkan baju seragamnya tidak dimasukkan. Pak Diki pengen tanya alasan kenapa kamu seperti itu? Karena tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyamannya kenapa? Gerah atau? Gerah aja. Oke. Jadi begini ya Fik ya. Dulu di awal kan kita pernah tuh membuat kesepakatan kelas. Masih ingat? Masih Pak. Nah, kesepakatan kelas. Terus kalau dikaitkan dengan yang kamu lakukan tadi, kira-kira ada nggak kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar? Ada. Apa itu? Kedisiplinan. Kedisiplinan di sekolah ya. Iya. Ya, kedisiplinan itu kan banyak sekali faktornya. Salah satunya adalah kita harus disiplin dalam penggunaan baju seragam di sekolah. Itu ya Fik ya. Iya Pak. Oke Alfik. Jadi Pak Diki sekarang akan kembali menanyakan ke kamu. Iya. Menurut keyakinan kamu nih Fik Alfik, tindakan kamu tadi dengan menggunakan seragam yang tidak sesuai aturan itu benar atau salah? Salah Pak. Salah ya. Jadi kamu sekarang tahu bahwasannya yang kamu lakukan itu adalah tindakan yang kurang tepat, gitu ya. Iya. Terus kedepannya kira-kira kamu mau berubah nggak dari kebiasaan itu? Berubah ke kebiasaan yang baru? Mau? Mau Pak. Oke, kalau kamu mau, kira-kira nih usaha apa yang akan kamu lakukan kedepannya? Saya akan lebih berpakaian yang rapi, Oke, menertibkan diri,
Oke, jadi ke depan kamu akan berusaha untuk lebih tertib lagi ya, Iya. dalam berpakaian, dalam istilahnya membawa atribut. Ini tinggal yang kamu bagi besok adalah berpakaian yang rapi, itu baju dimasukkan, itu ya, jangan seperti tadi. Terus Vic, kamu punya cita-cita nggak Vic? Punya Pak. Apa Vic cita-cita kamu? Polisi. Terus untuk jadi polisi itu kira-kira butuh kedisiplinan nggak? Seperti kesepakatan kelas kita. Betul. Jadi kalau kamu pengen jadi polisi itu adalah cita-cita yang sangat bagus, maka harusnya kebiasaan kamu tadi jangan sampai hilang lagi ya. Kebiasaan yang tidak tertib itu otomatis akan mempengaruhi cita-citamu menjadi polisi itu. Seorang polisi itu harus mempunyai disiplin yang tinggi, gitu ya. Iya Pak. Masih pengen jadi polisi kan? Masih Pak. Oke, siap. Kalau gitu, nanti sama-sama kalau saya melihat kamu akan serang, pasti Pak Dika akan mengingatkan. Gitu ya. Iya. Siap untuk berubah? Siap. Terima kasih, Vic. Kamu bisa kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfik Subur Kurnia Levi dari 11 DPP 2. Saya sangat senang sekali diajak Pak Diki menyelesaikan masalah saya dengan cara segitiga restitusi, dengan harapan akan menjadi lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.